Selamat datang di Sumber Agung. Di bawah langit yang tenang, Tekben menyambut dengan irama semesta. Denting bambu yang bersahutan bercerita tentang jiwa yang hidup dalam budaya, memahat kenangan yang abadi di relung hati setiap tamu. Di desa Sumber Agung, keris menjadi saksi keabadian tradisi. Empu keturunan Majapahit, pewaris garis sejarah yang agung, menciptakan keris dengan ketekunan dan seni yang mendalam. Buatan keris itu dari awal sampai akhir ya sekitar 40 harian kira-kira. 1 bulan sampai 40 hari itu. Ya perkiraan, tapi kalau nggak apa istilahnya, kalau tepatnya nggak bisa kalau keris itu. Soalnya kalau emosi atau pikiran nggak tenang harus berhenti membuat keris itu, tidak seperti kerajinan lainnya. Ada pamor rumah itu yang disebut nanti pamor berhuta atau pamor tiban, kemudian pamor adeg. Pamor adeg itu nanti ada yang disebut, ada yang menamakan pamor Banyumili, ada namanya pamor adeg itu ya, supaya apa ya, supaya rezekinya lancar ya, itu. Kemudian pamor rekan, pamor yang sudah direkayasa, pamor yang dari macam-macam banyak pamor itu, yang paling banyak pamor rekan, pamor yang sudah direko-reko. Itu kebanyakan yang dipakai untuk bisnis, untuk kewibawaan, itu banyak yang memakai pamor rekan. Pamor itu banyak macam-macam, ratusan macam pamor gitu. Tapi yang paling mendasar itu sebenarnya pamor itu malah pamor berasuta rezeki itu. Itu yang paling banyak itu. Lalu ada jenis apa lagi nih Pak? Nah, ini yang disebut pamor apa? Keris dapur Nogososro. Nogososro. Nah, ini kalau pamornya itu kulit semongko, termasuk pamor berasuta. Tapi ini bentuknya nogo luk 13. Ini biasa untuk orang yang punya kedudukan untuk kewibawaan. Setiap bilahnya adalah puisi yang terukir dalam baja, menggema hingga melintasi batas bangsa, menjadikannya warisan yang mendunia. Di Desa Wisata Malangan, bambu bukan sekedar batang yang tumbuh,
melainkan jiwa yang diukir menjadi seni. Tungga Semi, mahakarya dari hati dan tangan. Lahir dari setiap serat bambu yang dipilih dengan kasih. Setiap detailnya memancarkan kisah, menyatukan tradisi dan keindahan yang tak lekang oleh waktu. Pembuatan bakpia di sudut desa yang asri, aroma manis dari adonan bakpia menguar lembut menggoda setiap indera. Dengan tangan penuh keahlian, pengrajin setempat meramu cemilan khas ini menciptakan harmoni rasa yang merepresentasikan kehangatan dan tradisi Sumber Agung. Di desa wisata Penduluan, alam menari dalam harmoni, menyajikan keindahan yang menyegarkan jiwa. Kampung Iklim menjadi oase pengetahuan, di mana kelengkeng tumbuh subur dengan cinta alam. Kampung Satwa di Kedung Banteng, Sumber Agung mengajak pengunjung untuk meresapi kedamaian alam, bertemu dengan satwa yang terawat dengan penuh kasih. Pokoknya di sini tuh intinya di Kampung Satwa itu kita belajar. Jadi apa aja satwa yang ada di sekitar kita, terutama yang kayak gini, yang berbisa, yang nggak berbisa, terus yang berbahaya, yang kayak gitu. Belajar buaya di sana, belajar bermain dengan kura-kura sama ular yang jinak di sini. Di sini, interaksi langsung dengan makhluk hidup membuka kesempatan untuk belajar tentang kehidupan, keseimbangan alam, dan harmoni antara manusia dan ciptaan Tuhan. Amukti Palapa, jalur pohon kelapa yang memanjang menyajikan pemandangan tropis yang memukau. Diiringi hembusan angin, bersepeda di antara pepohonan ini bagai melodi alam yang menenangkan jiwa, membawa kedamaian dalam setiap langkah perjalanan. Rumah-rumah joglo dan 5 sanjawa berdiri megah, memancarkan pesona tradisi yang kental. Di dalamnya, kehangatan sambutan penduduk terasa menyentuh jiwa. Suara gemercik air dan bisikan angin melantunkan lagu kedamaian, membimbing setiap tamu menuju ketenangan. Di setiap sudut homestay ini bercerita tentang harmoni antara manusia dan alam. Desa Sumber Agung dengan segala pesonanya mengajak kita untuk berhenti sejenak, menikmati kedamaian alam dan menciptakan kenangan tak terlupakan bersama orang-orang terdekat. Sebuah tempat yang menghubungkan kita dengan alam, dengan diri sendiri, dan dengan kebersamaan.